Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FDK, selamat datang di FDK Talks bersama dengan saya Muhammad Iqbal dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. So Sobat FDK, episode ini merupakan episode pertama dari FDK Talks. FDK Talks merupakan program kerja dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yang bertujuan untuk kita bisa mendapatkan ide baru, informasi, dan juga mencurahkan segala keluh kesah kita yang pastinya tentang dunia kampus. Oke, pada episode kali ini kita bakalan ketemu bareng nih, ketemu tamu kita yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Muhammad Khairul Arif, SAG, MPhilI, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan tema Bincang Asik bersama Dekan FDK. Assalamualaikum Bapak Arif. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullah. Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih nih Bapak sudah sama-sama. gabung di FDK Talks pada hari ini. Ya. Alhamdulillah. Kita bakalan bincang seru nih Bapak mengenai Boleh, Fakultas boleh, Dakwah. Boleh? boleh, Siap gak boleh. Bapak? Siap. Oke. Bapak Arif menjadi Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi periode 2022 hingga 2026 ya Bapak? Benar. Saya ingin tahu dong apa yang ingin Bapak berikan atau terobosan apa untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini? Yang pertama, fakultas ini harus inovatif, Oke. harus membuat sesuatu yang baru. Mengapa demikian? Karena era sudah berubah, tantangan sudah berubah, zaman sudah berubah, Betul. masyarakat sudah berubah. Jadi kalau fakultas dakwah ini tampil itu saja dan kemudian tidak ada yang baru, sangat mungkin akan ditinggalkan banyak orang. Betul. Sangat mungkin alumni-alumninya menjadi tidak punya daya saing. Jadi harus inovatif terus begitu. Baik dari mahasiswa maupun alumni nih Bapak. Ya, bukan hanya itu, mulai dari sivitas akademika, dosen, mahasiswa, tendik, lembaganya, sampai kemudian kerjasama yang dilakukan. Gitu. Baik Bapak Arif, sebelum kita melanjutkan nih pertanyaan kita, saya ingin tahu dong Bapak histori dari, singkat aja, histori dari Fakultas Dakwah hingga sampai saat ini ada nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Iya. Fakultas Dakwah itu lahir sekitar tahun 70-an. Di situ ada terpampang piagam kapan Fakultas Dakwah itu berdiri. Awalnya Fakultas Dakwah itu sebuah jurusan yang ada di Usuluddin. Namun karena perkembangan animo masyarakat sekitar tahun 70-an Fakultas Dakwah didirikan. Sampai tahun sekitar 1980-an. Lalu berubah menjadi fakultas dakwah saja. Nah, tepat di tahun 2013 ketika fakultas dakwah yang dulu bernaung di IAIN Sunan Ampel berubah menjadi UIN Sunan Ampel, maka fakultas dakwah diubah juga namanya menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Berdasarkan SK Menteri Agama di tahun 2013. Gitu. Berarti nama baru dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu di tahun 2013 nih Kung? Ya, benar. Oke, baru ada program komunikasi. Ya, sebenarnya prodi-prodi umum dititipkan di Fakultas Dakwah sekitar tahun 2000 dengan kebijakan Kementerian Agama yang disebut wider mandate, bahwa Fakultas Dakwah diberikan amanah untuk membuka program studi sosiologi, kemudian psikologi dan komunikasi. Nah, berdasarkan kebijakan dan kesepakatan bersama dan berdasarkan pula SK Menteri Agama, maka yang berada di Fakultas Dakwahnya prodi komunikasi. Sementara psikologi berdiri sendiri, lalu sosiologi bergabung di FISIP. Gitu, Mas. Boleh disebutkan dong Bapak, program studi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu apa aja? Ya, yang pertama KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Dulu namanya PPAI. Kemudian yang kedua BKI, dulu namanya BPM, lalu berubah menjadi BPAI, berubah jadi BPI, dan terakhir BKI. Kemudian yang ketiga program manajemen dakwah. Kemudian dilanjut program PMI,
pengembangan masyarakat Islam, dan yang terakhir paling bontot ya prodi ilmu Ilmu komunikasi. Begitu, Mas. Oke. Nggih. Saya ingin tahu nih Bapak, visi dan misi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu seperti apa Bapak? Ya, visi dan misi Iya. Fakultas Dakwah itu ini agar lurus ya. Iya. Itu tidak mesti dekan baru ada visinya. Ya, kenapa? Karena visi dari sebuah lembaga itu sudah diatur di dalam yang namanya rencana strategi bisnis. Strategi bisnis. Dan di tahun ini ketika saya menjabat di tahun 2022 itu belum diperkenankan untuk membuat visi. Nah, visinya harus melanjutkan dekan yang lama sampai 2024. Kalau visi yang lama itu yang sampai 2024 adalah menjadi fakultas dakwah transformatif yang unggul, bertaraf internasional, berbasis riset dan teknologi informasi. Nah, nanti di tahun 2024 akan disusun visi baru karena visi dekan yang lama sudah diukur dan sudah dipastikan capaian-capaiannya, cita-citanya itu sudah terlaksana pada tahun 2024, maka ini dibuat visi baru. Dan sudah ada konsepnya. Sudah ada konsepnya, tinggal kita menghadirkan stakeholder, praktisi, user, lalu kemudian kalangan luas sivitas akademika untuk digodok bersama-sama agar lebih menyempurnakan bahwa visi ke depan Fakultas Dakwah yang seperti apa. Kata kuncinya menjadi fakultas yang inovatif kasarnya. Oke, menjadi fakultas yang inovatif Kata pastinya kuncinya teman-teman. itu. Bapak Arif, FDK ini kan memiliki 3 mutu nih Bapak. Nggih. Pious, Peaceful, and Enlightening. Nah, menurut Bapak Arif sendiri nih, bagaimana sih mahasiswa itu bisa mengimplementasikan mutu tersebut Bapak? Ya, mutu itu sebenarnya sudah melekat di dalam di dalam benak, bahkan kemudian juga sudah melekat di dalam kurikulum Fakultas Dakwah atau kemudian sudah terintegrasi. Pious itu artinya kan kesalehan. Ya, benar. Artinya bahwa mahasiswa itu ya dalam kesetiap hariannya sudah diajari bagaimana dia tidak hanya menjadi mahasiswa yang saleh secara ritual, tapi juga saleh secara sosial. Lah, kemudian peaceful itu damai. Artinya ya teman-teman mahasiswa sivitas akademi Fakultas Dakwah itu ya ketika menjadi individu masyarakat, ketika menjadi anggota bagian dari masyarakat apapun ya harus bisa memberikan kedamaian. Dan yang terakhir enlightening itu mencerahkan. Bagaimana kemudian mahasiswa itu bisa, maka menjadi tugas masing-masing dosen, masing-masing sivitas akademika untuk bukan hanya memahami tapi mencermati, menginternalisasi, lalu diwujudkan. Bagaimana sih menjadi sivitas yang pious itu, yang peaceful itu bagaimana, lalu yang mencerahkan itu, enlightening. Jadi ketika sivitas akademika ketika berhadapan dengan banyak orang, kehadirannya itu benar-benar harus bisa mencerahkan. Dalam konteks yang lebih sederhana, kehadiran seseorang itu selalu diharapkan, seperti iklan lah. Kalau nggak ada lu itu nggak ramai. Itulah yang mencerahkan. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya tugas mahasiswa nih Bapak. Bukan, semuanya. Sivitas akademik semuanya di kalangan FDK ini menjadi salah satu tugas FDK. Oke Bapak, ngomongin mahasiswa nih Bapak Arif. Bapak Arif sendiri pernah ketemu dengan mahasiswa yang tanda kutip unik nggak menurut Bapak Arif? Banyak. Bebas Bapak, bisa di kalangan FDK maupun UINSA. Banyak, di kalangan FDK aja udah banyak. Mulai yang tampilan aneh-aneh ada. Oke. Artinya aneh-aneh itu tampilannya gerang ya. Tapi ternyata ketika ngomong lembut banget gitu kan. Ada yang kemudian tampilannya maco juga ada, banyak itu. Banyak. Yang mulai dari yang sangat menyenangkan sampai menjengkelkan ada, komplit pokoknya.
komplit di situ. Oke Bapak, tadi Bapak Arif menyempatkan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Iya, Menurut Bapak Arif sendiri, karakteristik dari mahasiswa Fakultas Dakwah di mata Pak Arif sendiri ini seperti apa? mahasiswa fakultas dakwah Mhm. ini dari dulu sampai sekarang itu Oke. terkenal terbuka, friendly, apa adanya. Apa adanya ini macam-macam, bisa apa adanya itu dia tampil apa adanya sebagaimana dirinya, Dirinya. atau yang model-model ada nuansa kesura-surabayaan itu loh, jadi ceplas-ceplos, ya kan ngomongnya. Betul betul. Kadang-kadang kalau demo paling depan kan, nah, yang demo paling depan. Ya ini yang, apa ya, semacam, budaya yang lebih egaliter itu kelihatan. Ya, ya saya tidak mau menyebut nama fakultas, ada juga, beberapa lingkungan perguruan tinggi itu yang, mahasiswanya tidak bisa bergerak apa-apa, bukan Mhm. lantaran tidak ada kebebasan, sungkan itu masih Oke. ada. Tapi kalau, saya mengamati, Mhm. ada kecenderungan ya, mahasiswa fakultas dakwah kan friendly, Oke. egaliter. Bahkan ada kan Waduh. juga mahasiswa yang manggil saya kan Pak Coy kan, "Coy coy," Seperti saya nih. iya. Itu sempat kaget itu saya. "Loh, kok manggilnya gitu ya?" Ya biarin aja memang nama Oh saya kan. iya. Bahkan ada dekan yang ngatakan, "Pak, Oke. sampean kok gitu ya? Apanya? Kok sampean dipanggil Mas saya, 'Coy coy,' loh itu kan nama saya kan, Pak." "Iya Betul kok betul. gitu ya?" "Ya nggak apa-apa, nggak ada persoalan," kata. So, jadi teman-teman, karakteristik dari mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang dicap oleh Bapak Arif sendiri adalah friendly. Jadi mahasiswa FDK, please jaga friendly itu yang dicap oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke Bapak, lanjut Ya, dari pertanyaan berikutnya nih. hmm, Mahasiswa ini kan memiliki karakteristik, potensi, ya, kemampuan yang bermacam-macam gitu ya oke Bapak. oke, ya. Bagaimana sih Bapak Fakultas Dakwah itu memfasilitasi potensi mereka? Ya, kami akan berupaya yang bukan akan, segera berupaya, Iya. memberikan pelayanan yang terbaik. Mhm. Meskipun kami mengakui bahwa, kami belum maksimal. Nah, kami semua menyadari mahasiswa Fakultas Dakwah punya potensi yang beragam, bermacam-macam lah, dan kami yakin bahwa potensi itu luar biasa. Ada yang pinter nari, ya kan, ada yang pinter nyanyi, ada yang kemudian, dia pinter berbahasa, banyaklah banyaklah. Maka, saya sudah ngomong dengan, wakil dekan 3 dan kemudian, ketua jurusan dan prodi, monggo, berikan ruang terbuka untuk mahasiswa itu. Selain ada UKM, ada SEMA, ada hima prodi, ruang terbuka itu penting. Misalnya, kirim mahasiswa itu kemanapun. Kan ada student mobility, Benar. ya. Kalau misalnya mereka daftar, dorong. Kalau ada, lomba-lomba, dorong difasilitasi. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu salah Mhm. satunya untuk, mengeksplorasi, potensi Oke, mereka. Jadi tidak bisa didiamkan, didiamkan. tidak bisa diam, harus Mhm. difasilitasi. Lagi-lagi prinsip kami adalah, ya kami ini kan khadimul ummah, jadi pelayan umat. Bukan sebagai seorang penguasa yang, punya kekuasaan harus memerintah, tidak. Oke. Jadi kami harus melayani, dosen juga sama, di tingkat mahasiswa juga prodi, saya minta untuk, memberikan semacam pelatihan yang Mhm. tersertifikasi. Sehingga harapannya, kelak di kemudian hari ketika mahasiswa, lulus, itu tidak hanya, berbekal ijazah, tapi dia punya keterampilan, profesi yang tersertifikat. Itu salah satunya, Mas, Itu gitu. salah. Nggih. Oke Bapak, mahasiswa FDK ini kan aktif-aktif banget nih Iya, Bapak ya. heeh, nggih. Nah, bagaimana sih Bapak FDK sendiri fakultas menampung suara dari mahasiswa? Ada aplikasi sebenarnya yang Oke, sudah dibuat yang iya. namanya Lapor Pak Dekan, Oh, yang itu sengaja saya minta kepada mhm, apa, Tendik ya, karena eranya sudah digital maka, aspirasi itu oke. jangan ditunggu atau kemudian, jangan kemudian hanya mengandalkan surat, tapi Mmm, bikinlah aplikasi karena mahasiswa sekarang kan eranya era digital, mereka sangat friendly oke. dengan hal itu. Maka, kita buat yang namanya lapor Pak Dekan.
Dari situ mahasiswa ngomong apapun. Bahkan ada satu email yang ngomong bahwa salah satunya, Pak Dekan ruangan ini loh AC-nya mati, ini kan. Lalu kemudian Pak Dekan ini jebol. Nah, saya buka email, lalu kemudian saya sampaikan ke bagian ini Ibu koordinator, Bu ini tolong segera dilengkapi. Nah, memang ada prosedur yang harus dilalui. Nah, ketika misalnya pengadaan yang sifatnya material itu ya harus melakukan pengajuan ke rektorat, termasuk ruang bekas ruang dosen itu kita akan rencanakan sebagai ruang produksi yang kedap suara agar teman-teman bisa berkreasi di situ, Red Band bisa latihan di situ, bikin produk di situ. Ini lagi proses semuanya. Begitu. Oke. Udah dijawab semua nih pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Yeah. Sekarang waktunya kita seru-seruan mungkin Bapak ya. Oke. Kita kasih game sedikit lah untuk Bapak Arif. Yeah. Oke, untuk games kali ini adalah games pilih dengan cepat. Siap Bapak? Jadi nanti Bapak Arif bakalan ada 2 pilihan yang dimana Bapak Arif nanti akan milih dengan cepat gitu Bapak. Mudah-mudahan nggak kejebak ya. Semoga. Oke. Semoga kita juga rileks juga ya. Oke. Siap Bapak? Ya, siap. Oke, siap. Pak Arif, tim bubur diaduk atau enggak? Diaduk dah. Diaduk. Ya. Biasanya berarti diaduk ya Bapak? Iya. Oke. Lalu biar yang rasanya kedua. Enak. Oke, benar-benar. Lalu yang kedua Bapak, enakan pakai mobil atau sepeda motor? Enak motor. Sepeda motor. Iya. Bisa nyalip ya Pak? Oh bukan. Bisa kemana-mana tanpa hambatan. Itu juga sih yang dianuin mahasiswa juga gitu Bapak. Nerobos-nerobos ini. Lalu yang ketiga Bapak, membaca atau menulis? Menulis. Menulis? Iya. Oke. Berikutnya, kehilangan dompet atau handphone? Handphone. Waduh, kenapa Pak? Yo di sini semuanya ada. Lalu berikutnya, rumah atau kampus? Rumah. Waduh, masih pilih rumah teman-teman. Iya, karena disitulah letak kenyamanan. Siap, betul. Iya. Berikutnya Bapak, soto ayam atau soto daging? Soto ayam, karena saya hipertensi soalnya. Oh. Faktor U ya Bapak? Iya, faktor U. Oke, terakhir Bapak, menjadi dekan atau pembisnis? Enak pebisnis Mas. Waduh. Boleh dijelaskan kenapa Bapak? Ya, di pebisnis itu kita bisa berkreasi, berinovasi, tantangannya jauh lebih luar biasa kan. Dan kita bisa berjejaring dengan banyak hal. Pengalamannya luar biasa jadi pebisnis. Cuman sayangnya nggak punya bakat. Bakat untuk bisnisnya. Jadi itu teman-teman, untuk teman-teman yang tim bubur nggak diaduk ya, berarti bukan setim sama Pak Choi sama Pak Arif. Kalau saya sendiri, tim bubur tidak diaduk Bapak. Karena mengurangi keestetikan dari bubur itu sendiri. Oh gitu ya, boleh. Itu sih, itu saja sih mungkin dari game dari kita ya, tebakan cepat. Semoga Pak Arifnya juga rileks ya dengan pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Malah tegang tadi. Terakhir Bapak, satu pesan untuk mahasiswa, kesan dan pesan untuk mahasiswa FDK apa? Harapannya juga Bapak. Ya, jadilah diri Anda sendiri. Oke. Lalu berinovasilah sejak dini. Karena itu menentukan masa depan. Waduh. Selesai. Keren banget. Siap difoto, bikin quotes, atau langsung screenshot, oke? Oke, terima kasih Bapak Arif sekali lagi saya sampaikan udah join langsung di FDK Talks pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bersedia sampai akhir untuk mendengarkan FDK Talks pada hari ini. Stay tune juga terus untuk FDK Talks di episode-episode berikutnya karena bakalan ada narasumber yang menarik-menarik dan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Muhammad Iqbal Ramdhani Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.